Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Lali mana? Pagi. Ulang ya. Selamat pagi semua. Pagi. Luar biasa. Oke, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat kabeh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita untuk baca doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Maka Bismillah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada semua? Alhamdulillah. Oke. Ada yang masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Di tema 4, subtema 3 belajar satu. Tentang apa? Nelayan. Kenapa nelayannya? Ada yang mantai, tradisional dan modern. Ada lagi yang ingat pembelajaran kemarin apa aja? Masa udah lupa? Ayo. Kalau tradisional memakai yang besar modern. Memakai bukan harimau. Ya. Biasanya untuk pemakaian bukan harimau itu bisa menyebabkan rusaknya terumbu karang dan habitat ikan akan hilang. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran 2. Silakan dilihat terlebih dahulu. Coba dilihat di papan. Coba dilihat di depan. Kira-kira itu gambar tentang apa? Kenapa nelayannya? Sedang mencari ikan. Itu menggunakan kapal apa kira-kira? Perahu tradisional atau modern? Kok bisa tahu kalau tradisional? Kenapa? Menggunakan apa? Tidak menggunakan mesinan. Cara penangkapannya juga menggunakan apa? Jaring atau jalan yang dilakukan secara bersama-sama. Apakah bisa kalau menangkap ikan sendirian? Dilakukan sendirian? Tidak. Tidak, ya bisa saja. Cuma lebih susah dan yang didapatkan dikit. Maka dari itu untuk mencari ikan, para nelayan ini bergotong royong dalam mendapatkan ikan. Sekarang coba dilihat bukunya halaman 104. Hari ini kita akan belajar seputar makna dari sila yang ketiga. Ada yang masih ingat sila ketiga bunyinya seperti apa?
Persatuan Indonesia. Ya, kita kemarin sudah belajar tentang makna dari sila pertama, sila kedua, masih ingat semua? Nah, dan sekarang kita akan belajar dari sila ketiga maknanya. Apakah gambar tersebut sudah mencerminkan sila ketiga? Kenapa? Karena bergotong royong mencari ikan. Kegiatan tersebut dilakukan bersama-sama. Terkadang ada beberapa nelayan yang berasal dari berbagai daerah yang berbeda. Cuman mereka bersatu bersama-sama untuk mencari ikan dalam mendapatkan ikan dengan jumlah yang banyak. Kemudian hasilnya itu gimana pembagiannya? Apa dibawa pulang sendiri? Apa dibagi gimana? Dibagi rata. Harus adil, tidak boleh berat sebelah. Pembagiannya harus rata. Kerja siji oleh yo akeh, kerja bareng-bareng oleh akeh, hidung yo oto akeh. Sekarang dilihat kembali lagi ke podcast. Ada yang tahu makna dari sila nomor 3 itu apa? Maknanya apa sih persatuan Indonesia itu? Apa? Bersatu. Tadi sama seperti gambar yang tadi, bersama-sama. Siapa yang baru jawab lu? Ayo. Pakai jajan nih. Ayo, nggak ada yang salah, nggak apa-apa mencoba berani. Apa? Makna persatuan Indonesia. Ayo. Kalau mau. Ayo. Apa betul? Makna persatuan dari sila ketiga. Bergotong royong apa? Makna dari persatuan dari sila ketiga yaitu bersama-sama atau bergotong royong dalam membuat suatu kesatuan agar tidak terpecah belah seperti halnya di Indonesia sendiri. Indonesia mempunyai beragam daerah, suku, bahasa, dan lain-lain. Contohnya untuk di Indonesia sendiri mempunyai berbagai provinsi. Ada berapa provinsi kemarin? Berapa? Ayo angkat tangan. Berapa provinsi di Indonesia? Ada berapa? 33. 33. Oke, mendekati 34. Silakan. Ya. Jadi provinsi di Indonesia ini kata Ciku ada 33. Benar ya? Ya benar, mendekati. Sekarang berdasarkan data terbaru provinsi Indonesia terdapat 34 provinsi. Ya. Untuk sila ketiga sendiri di sini kita harus saling menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara bagaimana? Dengan cara bersatu, bergotong royong, tidak membedakan satu dengan yang lain. Seperti contoh cerita kemarin, ada cerita tentang Dadu dan Dayu. Ada yang masih ingat? Masih. Kenapa? Dadu mengejek Dayu. Kenapa? Karena logatnya masih kental bahasa Bali. Nah, karena logatnya Dayu masih bahasa Bali. Dadu mengejek. Akhirnya apa yang dirasakan Dayu? Sakit hati. Habis sekolah isi aku kok dilokno ini. Maka dari itu, jika menjadi warga negara yang
Indonesia yang baik, kita harus menjaga kesatuan, tidak boleh membedakan daerah satu dengan daerah lain, bahasa satu dengan bahasa yang lain. Apalagi bahasa di Indonesia mempunyai beragam bahasa, nah, bahasa Jawa, bahasa Madura, Sunda, Bali, banyak ya. Ya. Nah, untuk menghindari perbedaan itu kita harus saling bersama-sama bersatu dan disatukan dengan bahasa Indonesia. Kira-kira iso nyambung gak semisal sampean iki basa Jawa ketemu wong basa Madura, padha ngomong basane dhewe-dhewe. Kira-kira nyambung gak? Enggak. Apa yang sama lakukan? Menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Di sini bahasa Indonesia menjadi bahasa nomor satu. Sekarang tidak lagi. Untuk penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira ini di depan gambar tentang apa? Apa? Tentang? Ya. Tentang anak yang berasal dari berbeda-beda suku, tapi mereka di sini bisa bersatu bersama dan menunjukkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, dan membedakan daerah satu dengan daerah yang lain, bahasa satu dengan bahasa yang lain. Mereka tetap bersatu. Kemudian yang kedua, gambar apa? Berjuang dalam menjaga tanah air. Di sini gambar apa? Upacara. Nah, tugas sampai di sini karena masih di tingkat MI ya. Berjuang ini tidak hanya koyok perang terus angkat senjata, enggak. Tugas sampai di sini selaku pelajar yaitu belajar yang rajin, kemudian apa? Mengikuti upacara, setiap diadakan upacara, kemudian mengenang jasa-jasa para pahlawan yang berjuang habis-habisan dalam memerdekakan Indonesia. Nah, sama anak ini kali belajar tok sing pinter, kali belajar menghormati jasa-jasa para pejuang seperti apa kemarin dulunya dalam mempertahankan Indonesia, agar Indonesia sendiri tetap bersatu. Kemudian selanjutnya gambar apa? Saling bekerja sama, gotong royong, seperti tadi dalam Katolik. Mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Kau oleh penting awake dhewe. Semisal di daerah sampean ada rapat dalam apa? Pembuatan kegiatan jalan sehat tak apa. Terus gua mau pokoknya melu wae, terima dadi melu. Kira-kira arti gak mau itu? Alek. Dibantu bersama-sama, ono wong ngewangi kedipopang budi. Ewangi. Ada rapat ya juga ikut rapat. Jadi tidak boleh mementingkan dirinya sendiri. Kemudian siapa sing nak kene sik sering tukaran karo dhewe? Aku. Pelajaran terkecil bisa kita ambil di lingkungan keluarga dalam menjaga persatuan. Ya kok sama iso mempertahankan kesatuan negara dhewe, nek sama dek keluarga dhewe sik sering tukaran, apa maneh karo adike. Nah, belajar dari lingkup terkecil dalam menjaga kerukunan antar keluarga. Oke. Sekarang dilihat bukunya halaman 104. Ada bacaan tentang sikap gotong royong di Kampung Nelayan. Silakan dibaca.
sudah selesai? Sudah. Sekarang ayo kita diskusi sama-sama, kita bahas sama-sama. Dilihat soal pertama. Siapa yang berani? Soal pertama. Angkat tangan. Siapa yang berani? Oke, Renata. Dibaca. Mereka bergotong royong untuk mencari jaring. Mereka bergotong royong untuk mencari jaring. Dan mereka bersama-sama mengumpulkan jaring. Betul. Apa contoh gotong royong yang dilakukan Pak Eko dan teman-temannya? Betul nggak dapat dari Renata? Dari Renata bekerja sama bergotong royong dalam mencari ikan dan membenarkan jaring yang rusak. Betul apa enggak? Kasih puas dulu. Jadi di bacaan tersebut dijelaskan bahwasanya Pak Eko dan teman-teman yang lain bergotong royong dalam mencari ikan. Terus contoh gotong royong apa lagi yang ada di bacaan tersebut? Ketika menarik jaring. Kenapa? Apa yang menunjukkan kalau itu mencerminkan sila ketiga? Mereka bergotong royong. Mereka bergotong royong bersama-sama tanpa membedakan satu dengan yang lain. Oke, sekarang coba dilihat yang bawahnya. Jelaskan makna dari Sila Persatuan Indonesia. Tadi sudah dijelaskan. Masih ingat apa enggak? Ya, sekarang dibuka bukunya, ditulis di bukunya masing-masing. Diberi waktu 5 menit. Angkat tangan. Renata sudah, Renata, ayo. Sultan sudah. Tak tunjuk ya. Oke. Mas Rizky berani, silakan dibacakan. Makna sila ketiga. Makna sila ketiga yaitu kita harus bersatu walaupun beda provinsi, agama maupun suku, dan Indonesia harus bekerja sama atau bergotong royong. Harus saling bersatu dalam menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain dan harus saling bekerja sama atau bergotong royong. Sekarang coba dilihat video. Silakan dibagi kelompok 4-4. Duduk sesama kelompoknya masing-masing. Oke, sudah ya. Paham dengan hurufnya? Kira-kira nilai apa saja yang bisa kita ambil pada film tersebut? Kenapa? Saling bekerja sama dalam membersihkan musola. Kenapa musolanya? Gentengnya bocor. Akhirnya mereka bekerja sama. Terus bentuk toleransi apa yang ada dalam video tersebut? Apa? Siapa yang
Nah, ada orang-orang keturunan Cina yang dia toleransi pada orang Muslim yang sedang membentukkan masjid. Dengan cara apa? Memberikan karpet. Nah, di sini dari orang Cina tersebut, meskipun mereka keturunan dia keturunan Cina, tapi dia mempunyai rasa toleransi yang tinggi. Karena apa? Dia mengamalkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Tidak membeda-bedakan dari iman mana, dari mana, dari agamanya apa. Dia tetap saling membantu dengan cara memberikan karpet yang baru. Kira-kira apa dampak yang terjadi jika tidak ada sila ketiga di video tersebut? Apa dampaknya? Mereka akan saling mementingkan diri sendiri, gak ngurusi ono becino benteng terus pokok ngapel turu enak, mangan enak. Oleh enggak? Rasa pedulinya itu rendah, mementingkan diri sendiri. Dan jika tidak ada nilai ketiga pada video tersebut, maka tidak ada gotong royong di sana. Tidak mencerminkan sebuah persatuan. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Angkat tangan. Oke. Tadi sudah kakak kasih lembaran, tolong diselesaikan kelompoknya masing-masing. Diberi waktu 5 menit, gak boleh lama-lama. Sudah selesai, ada yang sudah selesai, angkat tangan. Yang sudah selesai, angkat tangan. Yang selesai duluan maju, dapat hadiah. Oke. Yang lainnya didengarkan dulu temannya maju. Ayo yang lain silakan. Kira-kira dari jawaban kelompoknya yang ini betul apa enggak? Apanya yang salah? Apanya yang salah? Apa kurang? Ada yang perlu tambahin? Ya. Makna dari sila ketiga, negara kesatuan Republik Indonesia, kita damai dan persatuan dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Ya. Jadi harus sebagai negara Indonesia yang baik, warga negara Indonesia yang baik, kita harus saling menjaga kesatuan. Contohnya dengan bekerja sama, bergotong royong satu sama lain tanpa adanya perbedaan. Yang kedua, contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Membantu ibu masak, bergotong royong bersihkan rumah, membantu ayah mencuci mobil. Ada yang ditambah lagi, ada yang bisa berikan itu lagi. Bergotong royong membersihkan atap seperti pada video tadi. Yang ketiga, apa yang terjadi jika kita tidak mengamalkan sila ketiga? Akan terjadi kerusuhan. Karena apa? Karena tidak mau mengamalkan sila ketiga, saling mementingkan diri sendiri, akhirnya egois. Kemudian terjadi suatu masalah karena mereka saling tidak bisa menghargai perbedaan. Oke.
Sekarang yang lain coba dilihat lagi. Ayo kembali lagi ke papan tulis. Halo. Biru, merah, kuning, merah. Oke, tidak dimakan. Sekarang itu kira-kira simbol silat ketiga itu bergambar apa? Pohon beringin. Kenapa sih kok silat ketiga itu digambarkan dengan sebuah pohon beringin? Sambil dilihat bukunya halaman 106. Sambil dilihat bukunya halaman 106. Di sini digambarkan sila ketiga sebuah gambar pohon beringin. Untuk akar gantungnya ini diartikan sebagai banyaknya berbagai macam ras, etnis, suku budaya, bahasa dan lain-lain. Biasanya pohon beringin kan ada akar gantungnya yang banyak kan? Tahu pohon beringin apa enggak? Yang besar. Kalau lihat pohon beringin itu besar, biasanya ada akar gantungnya yang banyak. Dan di sini digambarkan akar gantungnya itu digambarkan sebagai bermacam-macam ras, etnis, suku bahasa, budaya dan lain-lain. Sedangkan pohon yang rindang di atasnya akar gantung itu diartikan sebagai pemersatu bangsa yang mengayomi dari berbagai perbedaan yang ada. Paham? Halo? Halo? Paham? Ya. Apa arti dari akar gantung di sini? Berbagai macam perbedaan. Sedangkan pohon yang rindang ini diartikan sebagai pemersatu dari berbagai perbedaan yang ada, disatukan menjadi kesatuan yang kuat kokoh. Paham ya dengan makna dari simbol ketiga? Ada yang ditanyakan? Angkat tangan. Angkat tangan. Ada gambar ekspresif dan gambar bentuk. Ada yang paham dari gambar tersebut? Ayo angkat tangan. Yang bisa jelaskan dari gambar tersebut. Kenapa kok bisa dikatakan gambar ekspresif dan kenapa kok bisa dikatakan gambar bentuk? Apa perbedaannya? Ya, kalau gambar ekspresif ini biasanya disebut dua dimensi. Nah, pemandangan. Sedangkan gambar bentuk ini serasa gambarnya itu nyata. Loh, ada bayangannya. Seakan-akan itu ini adalah benda yang sebenarnya. Sedangkan gambar ekspresif itu kayak sama kemarin dapat tugas menggambar. Dapat? Nah, itu adalah gambar ekspresif. Biasanya gambar ekspresif itu sebagai digambarkan sebagai sebuah pengungkapan rasa, emosi yang ada di dalam pikiran. Kira-kira itu aku ki warna apa yo? Awan iki awan cerah mendung yo. Nah, itu diungkapkan dalam ekspresi yang ada di pikiran kita. Sedangkan gambar bentuk itu adalah gambar dengan objek
yang digambarkan secara nyata, atau biasanya bisa disebutkan dengan gambar 3 dimensi. Pak, ada yang ditanyakan dari gambar bentuk dan gambar ekspresif? Ada ya? Mandi sendiri, berenang sendiri, mandi sendiri. Oke, kalau nggak ada, kakak kasih PR tugas untuk menggambar sebuah gambar kapal nelayan. Di sini sampai bebas bisa menggambar kapal nelayan tradisional, modern, sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tapi kok kapal ini pengen tak model kayak gini, kok kapal ini tak kayak ini lampu, nggak apa-apa dilakukan. Diwarnai. Kalau bisa diwarnai. Oke sudah ya. Dari apa yang kakak sampaikan tadi, kira-kira kita sudah belajar tentang apa saja? Tentang makna dari sila ketiga apa? Bergotong royong, bekerja sama dalam menjaga satu kesatuan. Tidak boleh mementingkan diri sendiri dan tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain. Apa kalau jika kita tidak menerapkan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari? Apa kata lain? Apa? Tadi sudah dikasih penjelasan. Dampak jika kita tidak menerapkan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi pribadi yang egois, akar diri, mementingkan dirinya sendiri. Dan banyaknya suku yang saling berpesan. Akhirnya Indonesia itu tidak bisa menjadi satu kesatuan yang baik dan mudah untuk dijaga dari negara lain. Maka dari itu agar negara kita tetap bersatu, kita menjadi negara yang kuat, kita harus menjadi satu kesatuan yang baik. Tidak boleh ada perbedaan. Semua itu sama, semua itu Indonesia. Oke. Setelah itu kita belajar tentang apa lagi? Belajar tentang simbol dari sila ketiga. Digambarkan sebagai gambar apa? Sila ketiga. Pohon beringin. Kemudian kita belajar tentang memahami perbedaan dari gambar ekspresif dan gambar bentuk. Oke. Tadi sudah dibagikan tugasnya, jangan lupa dikerjakan di rumah. Besok Sabtu masuk lagi hari apa? Kamis. Nanti Kamis kakak kesini lagi untuk ngambil tugasnya. Ya. Tetap belajar di rumah, jangan lupa. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang pembelajaran ke-3. Dipelajari di rumah, jangan sering-sering main HP. Sekian pembelajaran dari kakak pada hari ini. Moga-moga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Pembelajaran kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.